Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir dan berbagai ibadah mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga ahlinya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja akan menyampaikan 5 perkara yang tercantum dalam hal ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hormati orang tuamu. Berapa orang yang harus menghormati? Ada 6 orang. Yang pertama adalah hormati ibu dan ayahmu. Karena ibumu dan ayahmu yaitu orang yang melahirkan kamu. Adanya kamu karena kedua orang tuamu, ayah dan ibu tentunya. Tidak akan bisa ada kita kalau tidak ada kedua orang tua kita. Makanya wajib dihormati. Wajib dihormati kedua orang tua. Yang kedua adalah guru-guru kita. Guru-guru kita adalah perlu dihormati karena kedua guru kita adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Ya. Sayyidina Ali pernah berkata, ana abduman alamani walau harfan insya'a ba'a wa insya'i taqa. Aku adalah sebagai budak daripada orang yang memberi ilmu kepada saya. Walaupun satu kalimat itu sudah saya akui saya sebagai budaknya. Mau dijual, mau dimerdekakan, silahkan. Pasrah kepada guru kita. Nah, ini guru harus dihormati. Sebab guru adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Kita bisa cerdas, bisa menulis, bisa membaca, bisa ada ilmu. Ini karena guru kita yang mendidik. Ini guru harus dihormati. Kemudian kedua, mertua kita. Mertua kita harus dihormati. Ya, karena apa? Karena mertua adalah yang memberi pasangan kita. Kita bisa rumah tangga baik, tentram, ini karena kita ada istri atau suami. Ini karena hasil daripada kedua mertua kita. Jadi kedua mertua harus dihormati. Kemudian orang yang lebih tua harus dihormati. Orang yang lebih tua harus dihormati. Kita bicara sopan santun, rendah diri, merasa rendah, itu karena dua atau orang yang lebih tua.
itu harus dihormati. Ini yang pertama. Yang kedua, kawal 3 perkara. Kawal 3 perkara. Jangan tidak dikawal 3 perkara ini. Apa? Emosi kita. Karena manusia diberi emosi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari emosi kita. Makanya harus dikawal, dijaga. Kemudian lidah harus dijaga. Ya. Lisanun sa'ul wa qalbun akul. Lesannya untuk bertanya, bicara, pikirannya untuk memikirkan. Nah, itu. Kemudian nafsu. Nafsu ini selalu mengikuti kita. Emosi kita, lidah kita, nafsu kita harus dijaga. Gak bisa itu dilepas. Asa nanti kocar-kacir kalau kita lepas itu. 3 perkara itu. Emosi, lidah, nafsu. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah peroleh 3 perkara. Apa 3 perkara? 1 adalah ilmu. Nah, ilmu harus diperoleh. Setiap hari itu harus dapat ilmu. Dari mana saja, dari YouTube, dari TikTok, dari mana saja. Yang penting ada ilmu. Menambahkan ilmu. Maka itu di doa ada waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Jadi kalau kita diam saja nggak dapat ilmu. Makanya harus dicari melalui apa saja. Guru, orang tua, wali kita, si kiai, ustadz, saudara kita yang lebih tua, lebih pengetahuan, lebih banyak. Nah, itu harus didapati. Kesolehan kita harus selalu solehan kita. Nah, artinya kita harus dijaga kesolehan kita. Adab, kemudian adab. Adab harus selalu ada di kita. Ini harus diperoleh. Harus dikawal. Ya, harus diperoleh adab. Ya, jangan dibiarkan nggak punya adab, nanti kan laisal adab kadubab. Kalau dia nggak punya adab, itu persis lalat. Baru mencolok ke mana-mana, mencolok ke makanan kita, mencolok ke hidung kita, itu lalat, nggak punya adab. Makanya harus diperoleh 3 perkara ini. Ilmu, kesolehan, dan adab. Adab, ilmu, dan kesolehan diri. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah ingat dengan 3 perkara. Nah, 3 perkara ini jangan tidak diingat. Apa itu? Kematian. Nah, kematian itu pasti itu. Kita harus ingat setiap saat, ingat mati. Maka orang yang paling untung itu orang yang dekat rumah kuburan. Jadi tiap hari melihat orang yang dikubur, jadi terus kita ingat. Ya, jangan sampai mati itu tidak ingat. Ya. Kita harus ingat dengan kematian kita. Ya itu. Ingatlah kita dikubur. Ingatlah kalau kita diantar kemudian diserahkan dengan kuburan, ditinggal oleh manusia yang lain. Nah itu makanya kita harus banyak-banyak banyak-banyak ilmu untuk ibadah. Itu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita ingat kematian. Kemudian ingatlah nasihat. Nasihat para ulama itu diingat. Sebab mengingat pemberian nasihat dari ulama ini termasuk ibadah. Kemudian yang ketiga, pertolongan Allah tentunya.
Ingat semua pelaksanaan hidup dan kehidupan ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat. Ya itulah maka sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan umrah, segala macam. Itu diingat, jalan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah sucikan. 3 perkara ini. 3 perkara ini tidak tahu, tidak disucikan. Sucikan, apa yang disucikan? Tentunya pakaian. Pakaian kita harus suci. Kalau kita menghadap kepada yang maha suci, harus suci pakaian kita. Ya itu. Terus pikiran kita harus suci. Nggak tahu pikirannya kotor, kusut, nggak karu-karuan, itu jangan. Pikiran harus suci. Pertama tadi pakaiannya harus suci, pikirannya harus suci, dan yang ketiga badannya harus suci. Nah, 3 perkara ini harus disucikan. Insya Allah kalau 3 perkara disucikan, alhamdulillah baik. Nah demikianlah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.